أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواتئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم Wallahu la yahdil qaumal kafirin. Innama sesungguhnya ya, annasi sesungguhnya pengunduran bulan haram itu ziyadatu, hanya menambah fil kufur kekafiran, yudallu bihi disesatkan dengan pengunduran itu allazina orang-orang kafaru, orang-orang kafir, yuhillunahu mereka menghalalkan aman suatu tahun, wa yuharrimunahu dan mengharamkannya amali yuwatiu pada suatu tahun yang lain agar mereka dapat menyesuaikan iddata dengan bilangan ma haramallah yang diharamkan Allah, fayuhillu sekaligus mereka menghalalkan apa yang haramallah diharamkan Allah. Zuyina lahum oleh setan dijadikan terasa indah bagi mereka su'u a'malihim perbuatan-perbuatan buruk mereka. Wallahu dan Allah la yahdi tidak memberi petunjuk al-qaum kepada orang-orang yang al-kafirin yang kafir. Nah, jadi ayat ini Allah memberikan peringatan kepada kita ya. Jadi walaupun di dalam Al-Qur'an itu di sini menyatakan sifat-sifat ya orang kafir ya yang mengubah-ubah aturan Allah, namun pada hakikatnya ayat ini ditujukan kepada kita karena kita tahu ya kalau orang kafir kan tidak mungkin ya membaca Al-Qur'an sampai detail memahami ya. Jadi pada hakikatnya walaupun di sini berbicara ya tentang sifat orang kafir, tapi artinya mengingatkan kita sebagai orang Islam agar jangan sampai ya sifat-sifat tersebut ada di dalam diri kita. Nah, karena makna Al-Qur'an itu ya semuanya itu harus kita sadari bahwa semua ayat itu adalah untuk kita. Nah, jadi walaupun berbicara orang munafik misalnya, artinya kita di situ dengan melihat ya sifat-sifat orang munafik, sifat-sifat orang kafir, maka kita segera introspeksi ya di dalam diri kita. Kalau sampai terdapat sifat-sifat itu pada diri kita, kita segera bertobat, segera membersihkan ya diri kita dari dosa-dosa tersebut. Nah, jadi Al-Qur'an itu bukan hanya ya sekedar kita tilawah tadi ya, maka endingnya terakhir yang Allah inginkan dari Al-Qur'an itu kita, makanya luar biasa ya Allah berikan ganjaran satu huruf itu 10 kebajikan ya, pahalanya 10 kali lipat sama dengan 10 berbuat kebajikan hanya satu huruf, karena Allah ingin kita itu semangat ya untuk membaca, mempelajari ya, bahkan mengamalkan Al-Qur'an. Makanya luar biasa janji-janji Allah ya terhadap Al-Qur'an ini supaya manusia itu senantiasa mau ya untuk berdekatan dengan Al-Qur'an. Karena tanda keimanan kita ya, baiknya iman kita ketika kita betah ya berlama-lama dengan Al-Qur'an ya. Maka ketika kita merasa tenang ya, merasa nyaman bersama Al-Qur'an, itu tanda Al-Qur'an cinta dengan kita. Nah, ketika Al-Qur'an cinta dengan kita, itu tanda-tanda kebaikan kita yang insya Allah ya akan mendapatkan nantinya syafaat ya dari Al-Qur'an sendiri. Nah, kalau kita selama ini tidak betah ya berlama-lama dengan Al-Qur'an, maka ada yang salah ya dengan hati kita. Nah, mungkin karena dengan dosa-dosa kita ya. Karena semakin bersih hati kita, maka kita semakin semangat ya untuk berdamar-lama ya dengan Al-Qur'an ini. Nah, jadi kita lihat di sini maknanya adalah Allah menggambarkan sifat ya orang-orang kafir ya.
Maka jangan sampai ini ada di dalam diri kita ya, karena ketika sifat-sifat ini ada di dalam diri kita, maka ada kekufuran ya di dalam diri kita, maka itu harus segera kita taubati, kita bersihkan ya. Nah, yaitu di sini yang mereka lakukan yaitu mengundurkan ya bulan haram. Jadi bulan haram itu ada 4 ya, kita ingat ada Zulhijjah ya, kemudian Zulqaidah ya, Rajab dan Muharram. Nah, itu kan ada 4 bulan yang sangat dimuliakan Allah ya, dimana pada bulan tersebut Allah menjanjikan ketika kita beribadah ya, itu akan diberikan pahala yang berlipat-lipat ya, lebih banyak daripada bulan lain. Nah, sementara sebaliknya ketika berbuat maksiat ya, berbuat keburukan di 4 bulan haram ini juga dosanya berlipat-lipat ya. Nah, itu adalah keinginan ataupun ketentuan Allah ya untuk memuliakan bulan haram ini. Nah, termasuk larangan ya di bulan haram ini, larangan untuk berperang ya. Kemudian juga penetapan pada bulan haram ini yaitu bulan Zulhijjah ya, itu kan adalah pelaksanaan ibadah haji. Nah, jadi di Mekah ya, ketika ibadah haji itu, maka orang-orang itu berbondong-bondong yang dari luar Mekah ya, bahkan orang kafir ya, dari negeri Syam, dari Yaman ya, dari berbagai belahan dunia ya, itu berdatangan ke Mekah untuk berdagang ya, berniaga. Nah, karena berkumpul dengan banyak orang, maka mereka mendapatkan keuntungan yang sangat besar ya di bulan haram tersebut. Nah, yaitu di bulan haji tadi. Nah, tetapi namanya ketentuan Allah ya, maka kita tidak bisa mengatur ya. Kadang musim tersebut bisa jadi sangat dingin ya, bisa jadi musimnya panas ya. Nah, orang-orang kafir ini merubah-rubah ya bulan itu supaya mereka bisa menentukan sesuai keinginan mereka. Kalau misalnya musim dingin, mereka terhalang kan ya untuk berdagang ya, pergi ke Mekah, maka mereka mundurkan ya, mereka rubah-rubah ibadah hajinya di bulan yang lain. Nah, inilah teguran dari Allah ya, bahwa seperti ibadah itu tidak bisa dirubah-rubah ya, apa yang sudah Allah tetapkan. Ibadah haji ya harus di bulan tersebut ya, di bulan Zulhijjah begitu ya, tidak boleh di bulan-bulan lain. Nah, itulah yang mereka lakukan ya, mereka mengatur-ngatur sendiri ya tentang bulan ini, menyesuaikan kepentingan mereka. Nah, termasuk ketika mereka tadi misalnya musim panas, terik ya, maka mereka mundurkan atau mereka majukan ya dalam rangka ingin tadi mendapatkan keuntungan duniawi. Nah, maka ini menjadi panduan kepada kita ya, agar kita jangan sampai merubah-rubah ya aturan dari Allah ya. Apa yang Allah tetapkan itu haram, maka haram. Apa yang Allah tetapkan halal, itu halal. Nah, itulah yang Allah tegaskan ya, ketika kita manusia ini seenaknya merubah-rubah hukum Allah ya, apalagi sesuai kepentingan dunia ya, hanya untuk kepentingan dunia, maka itulah kata Allah, mereka menganggap indah ya. Nah, mereka menganggap indah perbuatan buruk mereka, kata Allah. Mereka menganggap perbuatan mereka itu baik. Maka di sini Allah tegaskan, Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Nah, jadi petunjuk hidayah itu adalah merupakan suatu anugerah ya, yang sangat penting, yang sangat istimewa dari Allah, yang Allah berikan tentunya kepada orang-orang yang mau beriman dan mengikuti aturan Allah. Sementara orang-orang tadi yang kufur, yang kafir, yang tidak mau mengikuti aturan Allah, maka Allah hinakan ya di dunia, yaitu dengan tidak diberinya hidayah. Jadi hidayah ini ya, keimanan kita, keislaman kita ini merupakan karunia yang sangat besar ya, sangat tinggi nilainya di sisi Allah ya, melebihi harta dunia, melebihi apapun ya yang ada di dunia ini, tidak ada bandingnya ya untuk anugerah nikmat iman dan Islam ini. Maka Allah tegaskan di ayat-ayat lain ya, ini ayat selanjutnya nanti Allah berikan perbandingan ya, bahwa dunia itu sangat kecil ya, sangat tidak berarti dibandingkan akhirat. Nih kita lihat di ayat 38, supaya manusia itu tidak tertipu ya, sibuk dengan dunia sampai melalaikan akhirat. Nah, inilah yang perlu menjadi kewaspadaan kita, jangan sampai kita terlalaikan ya oleh dunia. Nah, ini di ayat 38 Allah menjelaskan Ya ayyuhallazina amanu ma lakum idza qila lakum unfiru fi sabilillah
في سبيل الله ساقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل Ya ayyuhallazina amanu. Nah, ini penting ya ibu-ibu kalau kita temukan ya ayat-ayat terkhusus ini ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nah, ini sudah sangat jelas ya kita sebagai orang beriman yang diseru. Maka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, tes. Ya. Oh, udah rapi. Anu apa? Laptopnya trouble ini tiba-tiba mati. Saya ganti HP. Ngomong sendiri tadi tiba-tiba. Ya, jadi tadi ayat 38 ya ibu-ibu ya. Nah, jadi kita mengingatkan diri kita kembali tadabbur Al-Qur'an ini adalah interaksi tertinggi ya bersama Al-Qur'an. Jadi kita di sini bukan hanya tilawah ya, kemudian tadi yang kedua kita berusaha menghayati, memahami, dan puncaknya ketiga ini adalah mentadaburi. Nah, ketika mentadaburi ini kita menghadirkan hati kita ya, menghadirkan ruh kita, hati kita untuk menyambut ya dengan sungguh-sungguh seruan Allah apa sih yang ada di Al-Qur'an, kemudian apa itu larangan Allah. Maka ketika tadi kita bertemu ya ada ayat ya ayyuhallazina amanu. Nah, alangkah baiknya kita berhenti ya ketika kita tilawah, misalnya kita baca sebentar terjemahnya. Apa sih yang Allah inginkan ya? Nah, jadi supaya kita sampai ya seperti yang Allah inginkan, tujuan Allah ya menurunkan Al-Qur'an ini tiada lain adalah sebagai petunjuk ya. Petunjuk kita di dalam hidup ya. Jadi kita bisa diibaratkan sedang berada di gerbong kereta api ya, maka gerbong pertama kita itu adalah Rasulullah ya dan para sahabat. Nah, mungkin kita ini gerbong yang paling belakang ya, jauh ya karena akhir zaman ya. Namun kalau kita tetap berada di gerbong tersebut, kita tentunya akan sampai ke tujuan ya. Namun ketika kita keluar ya dari gerbong tersebut, nah keluar rel ini ya, maka yang terjadi ya kita bisa jadi kecelakaan ya, terjadi musibah dan lain-lain. Nah, karena itu uh, Al-Quran inilah ya, supaya kita tetap berada di gerbongnya. Al-Quran ini adalah menjadi panduan beserta juga hadis-hadis Rasul ya, sunnah Rasulullah. Itu senantiasa kita pegang teguh ya, jangan pernah kita keluar ya, berpaling dari ajaran Allah ini. Nah, di sini kita lihat ya dengan seksama, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, malakum, mengapa izaki lalakum, apabila dikatakan kepada kamu, infiru fi sabilillah ya, berangkatlah untuk berperang, saqaltum ilal ard. Nah, kemudian di sini maka kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu. Araditum bil hayatid dunya, apakah kamu lebih menyenangi kehidupan di dunia minal akhirat, daripada kehidupan di akhirat. Fama mata'ul hayatid dunya, padahal tidaklah ada kenikmatan kehidupan di dunia ini fil akhirat, dibandingkan dengan kehidupan di akhirat, illa qalil, kecuali hanya sedikit. Nah, jadi ini Allah penting sekali ya menyeru kepada kita. Apabila kata Allah ya, wahai orang-orang yang beriman, mengapa apabila dikatakan kepada kamu berangkatlah untuk berperang di jalan Allah, kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu lebih menyenangi kehidupan di dunia daripada kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan di akhirat hanyalah sedikit. Nah, jadi ini ya terjadi pada saat Rasulullah ya mengajak
para umat Islam ya untuk di Mekah ya, ketika itu sudah Fatu Mekah ya, sudah penaklukan kota Mekah, kurang lebih eh, ini sudah di Madinah, jadi ya kota Mekah itu sudah ditaklukkan, kemudian Rasulullah kan memang kembali ya ke Madinah ya untuk pusat pemerintahan Islam ya. Nah, jadi selanjutnya Rasulullah menghadapi ya orang-orang kafir itu yang berusaha menyerang Islam ya, karena mereka tidak senang ya dengan kemenangan umat Islam. Nah, dengan kemenangan umat Islam ini kan kita lihat ayat sebelumnya ya, ada larangan ya orang-orang kafir itu untuk memasuki ya kawasan Masjidil Haram ya, kawasan Mekah ya dan juga Madinah. Nah, kan ada batasannya ya. Sejak ditetapkan Allah itu ya bahwa orang kafir tidak boleh lagi ya memasuki dua kota suci tersebut. Nah, maka orang-orang kafir yang di luar Mekah Madinah itu kan tidak terima ya, lalu mereka bersekutu ya untuk menyerang ya, untuk menyerang Islam ya, menyerang Rasulullah dan sahabat di Madinah. Nah, bahkan diantaranya ini adalah kerajaan Romawi ya, yang terkenal itu sangat ditakuti ya oleh bangsa Arab ya, karena dengan kekuatannya yang sudah maju ya, dari kekuatan perangnya ya, kemudian jumlah pasukannya yang sangat besar ya, maka pasukan Romawi itu sangat ditakuti ya pada waktu itu ya. Dianggap negara adidaya yang paling kuat ya pada zaman tersebut. Nah, maka ketika Rasulullah ya di sini Allah perintahkan ya tadi kepada Rasul dan juga umat Islam untuk berperang, itu akhirnya banyak yang merasa berat ya. Nah, di sini Allah jelaskan kondisi umat Islam itu memang merasa berat, di samping yang pertama merasa takut ya dengan pasukan Romawi, kemudian juga ini adalah perang Tabuk ya ibu-ibu. Perang Tabuk itu berada kurang lebih sekitar 690 kilometer ya dari kota Madinah ya. Dan itu saat itu kondisinya sangat panas ya, yang sangat tinggi panasnya, dan musim paceklik ya ibu-ibu. Jadi saat itu sampai ya satu kurma itu hanya bisa apa namanya, saking kehabisan makanan ya sangat sedikit, satu biji kurma itu dibagi dua ibu-ibu untuk makan ya. Jadi sangat apa namanya, kondisinya memprihatinkan sekali ya. Juga persediaan air itu sedikit ya. Sementara perjalanan kita bayangkan 690 kilometer ya ke Tabuk itu berjalan kaki ya. Karena peralatan kendaraan itu juga tidak mencukupi, sampai satu unta tuh ada sampai beberapa orang begitu ya, dinaiki bergantian ya, karena kondisi umat Islam juga belum sepenuhnya ya mempunyai apa namanya, sarana prasarana yang memadai ya. Maka ketika itulah Rasulullah menghimbau ya kepada seluruh umat Islam ya untuk memberikan bantuan ya dalam rangka perang Tabuk tersebut. Nah, maka kita mengenal ya saat itu eh, Abu Bakar ya menginfakkan seluruh hartanya ya, Masya Allah ibu-ibu, seluruh hartanya dia infakkan untuk jihad fisabilillah ya. Sementara Umar bin Khattab juga tidak mau ketinggalan, beliau menginfakkan setengah ya dari hartanya. Sampai Rasulullah itu menegur ya Abu Bakar ya, bagaimana Abu Bakar, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu ya, semuanya sudah diinfakkan. Maka kata Abu Bakar, aku sudah meninggalkan Allah dan Rasulnya. Jadi Masya Allah Abu Bakar ini luar biasa ya, Abu Bakar Siddiq ya. Tidak ada satu sedikit pun ketakutan ya dengan eh, astagfirullah, maaf ini Mbak Sulis. Salah pencet saya. Coba tolong ibu-ibu info di grup ya. Mbak Sulis tadi terpencet ini. Silakan masuk lagi. Gak biasa di HP ini jadi agak aneh. Ya jadi kemudian ada Utsman bin Affan ya, sampai menginfakkan kalau tidak salah itu 300 ekor unta ya ibu-ibu, sampai juga kuda itu berapa puluh ekor ya, Masya Allah. Jadi infak mereka itu bukan main-main ya. Kalau kita hitung unta itu mungkin 20 juta ya satu ekor, 300 ekor itu Masya Allah ya, berapa harganya ya. Kita lihat infak mereka itu luar biasa ya. Dan di samping itu juga harta ya yang mereka, dan perempuan-perempuan pun yang hadir ya, mereka segera mengambil ya perhiasan, tabungan apa yang mereka miliki, mereka serahkan ya untuk jihad fisabilillah. Masya Allah, inilah gambaran orang-orang yang imannya kuat ya. Namun tadi ada juga sebagian ya yang masih ragu-ragu dan ada kecintaan terhadap dunia inilah yang menghalangi ya
sebagian yang tidak mau berperang ya. Jadi mereka dengan segala macam alasan ya, tidak mau ikut perang ya kan. Nah, jadi itulah ya orang-orang munafik, nanti akan Allah jelaskan di ayat-ayat berikutnya. Mereka itu lebih senang nih, di sini Allah singgung ya, orang yang merasa berat ya ketika Allah perintahkan itu, mereka lebih menyenangi bermalas-malasan ya, tinggal di rumah ya, dengan apa namanya, merasa nyaman ya. Nah, Pak, kemudian Allah singgung di sini, padahal kata Allah, apakah kata Allah kamu lebih menyukai kehidupan di dunia daripada kenikmatan hidup di akhirat? Padahal kata Allah, kehidupan di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan akhirat itu hanya sedikit. Nah, jadi kalau dihitung ya, kalau di dalam Al-Qur'an Allah jelaskan satu hari di akhirat itu 50.000 tahun di dunia, maka di dunia ini kalau umur kita sekitar 70 ya, karena kata Rasulullah umatku itu umurnya sekitar 60 sampai 70 yang rata-rata ya. Jadi yang di atas 70 tuh hanya sedikit ya. Maka kalau kita hitung, kita hidup di dunia itu kurang lebih hanya sekitar eh 2 menit 1 detik ya, kalau ada yang menghitung itu teman ya, tapi saya belum cek lagi, silakan nanti mungkin dicek lagi. Kalau 50.000 tahun ya di dunia itu sama dengan satu hari di akhirat, bisa kita hitung ya di dunia ini. Dibanding akhirat kita tuh hanya sekitar 2 menit tadi ya, 1 detik, tinggal sebentar sekali ya. Maka alangkah sayangnya ya kalau kita itu, terlena tadi ya dengan kecintaan dunia sampai kita melalaikan akhirat. Jadi ketika ada perintah-perintah Allah ya, di antaranya seperti kita saat ini ya, perintah talabul ilmi ya, karena itu sifatnya fardu ain ya, wajib bagi setiap individu muslim ya. Maka kita harus tegakkan itu ya, harus ada target amaliyah kita untuk menuntut ilmu agama ya. Kemudian zikir harian kita ya, karena Allah juga peringatkan itu ya, bahwa kita diperintahkan untuk senantiasa mengingat Allah. Nah, maka wujud mengingat Allah itu kita rancanglah zikir seperti yang disunahkan Rasul ya. Misalnya kita targetlah istighfarnya seperti Rasulullah ya, minimal itu 100 kali sehari ya. Kemudian salawat ya, salawat kepada Rasulullah minimal itu juga 100 kali ya. Kemudian istighfar ya, kemudian la ilaha illallah, kemudian zikir pagi petang. Nah, itu benar-benar kita program dengan baik ya. Itulah bukti kalau kita itu sungguh-sungguh ya menyambut seruan Allah ya, termasuk sholat kita perbaiki, semakin khusyuk ya, kemudian semakin tepat waktu. Kita berusaha sholat itu dengan ihsan ya. Bagaimana kita menyadari bahwa saat sholat itulah kita berkomunikasi dengan Allah ya, maka kita sungguh-sungguh ya dalam sikap sholat kita itu sholat yang terbaik ya. Nah, jadi maknanya sangat luas ya, menyambut seruan Allah ini artinya semua perintah-perintah Allah, terutama yang wajib ya, seperti menuntut ilmu itu kan wajib hukumnya ya, sholat ya, kemudian puasa Ramadan. Nah, hal-hal yang wajib inilah kita harus bisa prioritas ya, skala prioritas ya, mana yang prioritas ya, yang kita dahulukan, tentunya yang wajib ya, yang wajib kita dahulukan daripada yang sunnah kita dahulukan daripada yang mubah. Nah, jangan sampai ini yang mubah ya mengalahkan ibadah-ibadah sunnah ya, apalagi yang misalnya sifatnya itu melalaikan ya. Nah, apalagi yang melalaikan ini jangan sampai mengambil porsi waktu kita. Nih mohon maaf ya ibu-ibu kalau saya tanya hobi anak-anak sekarang itu ya, yang perempuan itu rata-rata hobinya apa? Scroll TikTok ya, Masya Allah saya juga bingung ini kok hobi ya, scroll TikTok. Rupanya mereka bisa menghabiskan berapa jam sampai begadang ya, scroll TikTok begitu ya. Kemudian yang laki-laki juga perempuan sama ya, game. Nah, itu main game itu bahkan mereka pada ngantuk ini ibu-ibu ya, kalau saya ngajar di era sekarang itu beda ya dengan zaman dulu ya. Jadi anak-anak zaman sekarang itu ngantukan ya, susah konsentrasi. Maka saya konfirmasi apa sih masalah mereka ya, ternyata ya itu tadi ya, begadang gara-gara HP ya. Nah, itulah yang ternyata mendominasi, belum lagi kalau yang dilihat itu misalnya kontennya negatif, bisa jadi jatuhnya ke haram ya. Kalau masih yang positif ya bisa jadi itu hanya mubah ya. Nah, kecuali kalau yang misalnya berisi yang kajian Islam yang nggak mungkin rasanya anak-anak sekarang ya. Kalau yang lewat aja ngaji mungkin di scroll aja ya. Tapi kalau urusan yang apa misalnya ya yang tidak bermanfaat, apalagi yang
buruk ya, bisa jadi mereka lebih betah gitu ya, nauzubillah ya, summa nauzubillah. Nah, inilah maksudnya jangan sampai kita di sini ketika Allah menyeru ya untuk berjihad ya, bersungguh-sungguh dalam beramal soleh apapun itu ya, konteks jihad secara luas itu artinya kita bersungguh-sungguh ya untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Nah, kalau di sini dalam hal konteks perang pun seperti itu ya. Jadi ketika ada negara Islam ya seperti saat ini di Suriah ya, di Palestina, itu kan masih ya mereka dalam konflik, maka bagi negara yang dekat tentunya itu menjadi wajib ya, wajib kifayah ya. Kalau misalnya mereka belum bisa menunaikan ya bantuan tersebut, maka yang berdosa adalah umat Islam seluruh dunia ya. Maka kita yang jauh pun tetap punya kewajiban, minimal misalnya kita bisa memberikan donasi ya berupa dari harta ya dan juga doa kita tentunya. Nah, kalaupun yang mempunyai kapasitas untuk ke sana itu tentunya lebih baik ya. Jadi jihad ini tetap akan Allah berikan ya apa namanya tempat ya untuk mati syahid ini, Masya Allah ya, orang Palestina itu terpilih juga mereka ya tetap bisa mendapatkan amalan jihad ini yang tertinggi memang ya ibu-ibu ya. Nah, dengan adanya seperti itu, maka mereka tetap mendapatkan ya kesempatan untuk mati syahid. Dan kita pun insya Allah ya ketika kita membantu dengan harta kita, dengan doa kita ya, insya Allah juga menjadi bagian ya dari orang-orang yang menyambut seruan Allah untuk berjihad. Jadi jangan sampai dunia ini melenakan kita tadi ya, kenikmatan dunia ya, karena sudah semuanya enak sekarang ya, ngaji juga bisa lihat di YouTube misalnya. Nah, ngapain gitu datang capek-capek misalnya ke majelis taklim gitu. Tidak bisa Bu ya, karena tidak akan sama ya langkah kita ke majelis ilmu itu berbeda ya ketika kita hanya misalnya lewat HP ya. Walaupun tetap berpahala ya. Karena ketika Rasulullah contohkan ya bagaimana Rasulullah di rumah Arkom bir Arkom ya yang pertama kali membina sahabat gitu ya. Ya majelis taklim seperti kita ini ya memang harus hadir ya secara fisik ya, karena itulah Allah tautkan hati ya, lewat pertemuan itu akan ada transfer energi keimanan ya. Kemudian hati yang tertaut ya semakin cinta karena Allah, ke persaudaraan Islam yang semakin kokoh. Nah, itulah yang akan mendatangkan rahmat dan kemenangan ya, pertolongan dari Allah. Nah, jadi Masya Allah, tadi kita sudah melihat ya bagaimana kondisi umat Islam ya ketika menghadapi seruan untuk perang Tabuk tadi ya, perang yang memang cukup berat ya. Karena musuhnya sendiri bangsa Romawi yang terkenal tadi ya, mempunyai kekuatan yang sangat besar saat itu ya. Maka di sini Allah jelaskan kehidupan dunia itu sangat sedikit ya dibandingkan kehidupan akhirat. Nah, jadi di dalam hadis kenikmatan dunia itu dibandingkan akhirat, Rasulullah sampaikan ibarat kita itu mencelupkan jari ya ke lautan. Nah, bayangkan Ibu kalau kita mencelupkan satu jari kita ke lautan, kemudian kata Rasulullah coba kamu angkat jari kamu. Nah, maka akan ada air yang menetes ya dari jari kita. Maka tetesan itulah kata Rasulullah dunia seisinya. Sementara lautan, samudra yang lainnya itulah adalah kenikmatan akhirat. Jadi sungguh sangat tidak berarti ya kenikmatan dunia ini jika dibandingkan kenikmatan akhirat. Nah, kemudian kita lanjut lagi di ayat 39. Illa tanfiru yu'azzibkum 'adzaban aliman wa yastabdil qauman ghairakum wa la tadurruhu syai'a. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Jika kamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah akan menghukum kamu dengan azab yang pedih dan menggantikan kamu dengan kaum yang lain dan kamu tidak akan merugikannya sedikit pun. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, maka sebenarnya ya seruan berperang ini umat Islam itu mau berangkat tidak berangkat itu tidak ada pengaruhnya ya terhadap kemenangan Islam, kekuatan Allah. Karena sangat mudah bagi Allah ya untuk menghancurkan orang kafir. Justru kitalah ya manusia inilah yang perlu ya dengan amal-amal ini tadi, ibarat itu amal jackpot ya yang besar sekali ya pahalanya ya. Sementara amal-amalan selama ini kan kita mungkin ya amal-amalan yang
kecil nilainya, maka perang ini kan puncak ya amalan, karena taruhannya kan nyawa ya, jiwa. Nah, bahkan nyawa itu taruhannya Masya Allah ya, luar biasa. Dan janji Allah pun juga luar biasa ya, yang mati syahid itu langsung ya, tidak melalui yang lain-lain alamnya ya, tidak melalui terminal-terminal alam barzah dan lain-lain, langsung mereka ruhnya Allah antar ke surga, Masya Allah. Jadi orang-orang yang mati syahid itu tidak mati pada hakikatnya kata Allah, karena ruh-ruh mereka disimpan di burung-burung surga saat ini ya. Jadi mereka menikmati surga itu saat ini ya, di taman-taman surga ya, mereka tidak mati ya, orang-orang mati syahid itu, Masya Allah. Makanya orang-orang yang mati syahid itu, mereka seandainya bisa katanya mereka pengen mati beribu-ribu kali ya ke dunia lagi, karena saking nikmatnya ya mati syahid ya, tidak melewati susahnya sakaratul maut, alam kubur ya, apalagi padang mahsyar, nanti yaumil hisab ya, karena mereka sudah langsung ya ke surga, Masya Allah ya. Jadi ini luar biasa ya, kalau jihadnya benar tentunya ya, bukan yang seperti orang mati bunuh diri, bom bunuh diri itu ya, bukan ya. Jadi jihad yang benar menurut Islam itu yaitu ketika niatnya yang pertama adalah untuk ya meninggikan kalimat Allah. Nah, tidak ada niat yang lain, bukan untuk berbangga ya, bukan untuk kepentingan dunia, jadi semata-mata mengharap ridha Allah ya. Nah, kemudian tadi, jika kamu tidak berangkat kata Allah untuk berperang, niscaya Allah akan menghukum kamu dengan azab yang pedih. Nah, jadi azab yang pedih itu dari dunia bahkan di akhirat ya, di dunia saja mereka akan dijauhkan tadi dari petunjuk ya, dijauhkan dari keimanan ya. Eee, jadi orang-orang yang membangkang perintah Allah ini semakin tertutup hatinya ya dari hidayah, dan akhirnya bahkan ya kalau Allah sudah murka, mereka akhirnya keluar ya dari Islam ya, keluar dari keimanan. Ini adalah azab yang sangat berat tentunya ya, ketika manusia itu sudah murtad. Nah, itu azab yang sangat berat ya, puncaknya itu ya, karena kalau murtad itu udah tidak ada ceritanya lagi ya, sudah bakalan menjadi penghuni neraka yang kekal abadi kalau dia tidak bertobat ya. Nah, maka Allah tegaskan ini, dan Allah akan menggantikan kamu dengan kaum yang lain. Nah, jadi jangan dikira ya kalau kita misalnya nih, ah nggak mau ngaji ah, gitu. Nanti tidak masalah ya, Allah tidak peduli ya dengan kita. Allah akan datangkan lagi kata Allah kaum yang lain yang mencintai Allah ya. Jadi jangan dikira kalau kita tidak mau menolong agama Allah ini selesai gitu Islam ya. Islam akan mundur, tidak, tapi Allah akan ganti kita ya dengan orang lain yang akan Allah kirim lagi, orang-orang yang mencintai Allah. Karena yang butuh Islam ini adalah kita sebenarnya ya, bukan Allah ya. Allah itu sudah kekuasaannya itu tidak akan berkurang, tidak akan bertambah ya dengan keingkaran kita ya. Jadi yang perlu itu adalah kita sebenarnya ya, untuk dengan amal-amal jackpot ini ya, amal-amal yang besar pahalanya ini, maka itulah ya kesempatan kita untuk mendapatkan rahmat ya, maghfirah dan ridha Allah yang mahal harganya. Nah, maka tadi kata Allah, akan Allah ganti kamu dengan kaum yang lain kata Allah ya. Dan kamu tidak akan merugikannya sedikit pun. Nah, jadi Allah menyatakan Allah tidak rugi sedikit pun dengan keingkaran kita misalnya. Kalau umat Islam berbondong-bondong misalnya memusuhi Islam misalnya, kemudian tidak mau menolong agama Allah, kata Allah tidak ada rugi sedikit pun bagi Allah. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, Allah tegaskan Allah Maha Kuasa, gampang saja bagi Allah. Bahkan kalau Allah sudah murka ya, Allah datangkan tuh azab langsung habis ya. Kita ingat dari kaum Samud ya, kaumnya Nabi Lut ya, kemudian kaum Nabi Nuh ya yang membangkang ya, maka Allah langsung habiskan mereka ya. Dan kita juga bisa melihat ya bagaimana kita sendiri ya bisa melihat beberapa musibah bencana yang terjadi, yang kemudian satu masyarakat itu ya seperti kita lihat di Palu waktu itu ya, gempa bumi ya, di Bantul misalnya, di Aceh. Nah, kemudian juga di beberapa longsor misalnya di Banjarnegara. Nah, kalau kita lihat di situ memang ternyata kemaksiatan ya yang merajalela ya, yang akhirnya Allah berikan azab yang pedih di dunia ya, sudah Allah kasih azab, dan juga tentunya berlanjut nanti di akhirat ya, Masya Allah, subhanallah ya, sangat mengerikan ini ya kalau sampai manusia itu berpaling ya dari ajaran Allah ya, maka tadi akan mengundang ya azab Allah yang pedih, dan Allah akan datangkan tadi kaum yang lain ya. Nah, jadi
Jangan mengira kita merasa hebat ya sudah mau bersusah-susah menolong agama Allah, padahal hakikatnya itu adalah untuk kepentingan kita sendiri ya, karena bagi Allah sedikit pun tidak ada pengaruhnya ya atas kekuasaan Allah. Kemudian di ayat 40 kemudian Allah di sini memberikan ganjaran ya bagi orang-orang yang mau menolong ya agama Allah ya. Kita lihat di ayat 40, "Illa tansuruhu faqad nasarahu Allahu iz akhrajahu alladhina kafaru saniyasnaini iz huma fil ghai ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفل وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم." Jika kamu tidak menolongnya Muhammad, sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir mengusirnya dari Mekah, sedang dia salah seorang dari 2 orang ketika keduanya berada dalam gua. Ketika itu dia berkata kepada sahabatnya, "Jangan engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita." Maka Allah menurunkan ketenangan kepadanya dan membantu dengan bala tentara yang tidak terlihat olehmu, dan dia menjadikan seruan orang-orang kafir itu rendah, dan firman Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Nah, jadi ini terkait peristiwa ya Rasulullah ketika itu dikepung ya oleh orang-orang kafir ya ingin membunuh Rasul ya. Mereka ini sudah sangat marah ya dengan aktivitas dakwah Rasulullah ya di Mekah, sampai mereka mengepung rumah Rasulullah. Jadi mereka kirim ya apa di situ dari setiap kaum ya, setiap suku yang algojo-algojonya ya, yang kuat-kuat gitu ya, mengepung rumah Rasul. Nah, mereka bersiap-siap itu mau membunuh Rasul ya. Namun di sini kata Allah, Allah tegaskan ya, Allah tetap akan menolong ya orang yang sungguh-sungguh tadi menolong agama Allah, dalam hal ini adalah Rasulullah ya. Dan orang yang kedua, nah di sini adalah Abu Bakar ya, Masya Allah. Jadi luar biasa ya, Abu Bakar di sini juga disinggung oleh Allah ya akan kebaikan beliau ya, yang senantiasa setia ya menemani Rasulullah. Nah jadi saat itu ya, saat dikepung rumah Rasulullah itu udah penuh ya dengan orang-orang dari berbagai macam suku, orang kafir ya, mengirim ya orang-orang yang terkuat mereka dengan pedang ya, siap membunuh Rasul ya. Pada malam ya, tiba-tiba di sini Allah berikan eee, perintah ya kepada Rasulullah untuk meninggalkan ya rumah beliau, dengan cara Rasulullah di situ menyuruh Ali bin Abi Thalib ya, yang memiliki kemiripan ya dengan Rasul, untuk menggantikan ya tidur di tempat beliau. Nah, maka Ali tidur ya, menggantikan pura-pura di situ ya, supaya orang kafir itu dikira masih ada ya Rasul. Kemudian Allah perintahkan Rasulullah keluar ya, keluar dengan menaburi pasir ya di kepala mereka ya. Nah, disitulah Allah tegaskan ada tadi tentara-tentara Allah ya berupa malaikat yang tidak dilihat ya oleh kamu, kata Allah. Jadi itulah ya, nggak usah takut sebenarnya. Umat Islam itu kalau yakin ya dengan pertolongan Allah, maka Allah akan memberikan pertolongan tersebut. Nah, jadi ditaburi pasir, bahkan ya mereka tidak merasa ya, semuanya tertidur pulas ya. Akhirnya Rasulullah dengan gampangnya keluar ya, keluar dari rumahnya, kemudian menuju sahabat terbaik beliau ya, Masya Allah, Abu Bakar ya, yang beliau minta ya, untuk menemani beliau ya, pergi keluar ya, berhijrah ke Madinah ya. Nah, kemudian beliau memerintahkan ya, ada penunjuk jalan ya. Penunjuk jalan ini walaupun orang kafir ya, ternyata dalam Islam dibolehkan ya, karena dia yang paling hafal ya, jalan-jalan yang rahasia ibaratnya ya, jalan-jalan yang agak susah ya diketahui musuh, tapi tentunya dia yang dipercaya ya. Nah, disuruh Rasul membawa kambing begitu. Jadi ketika Rasul lewat itu kan langsung hilang jejaknya ya, oleh kambing itu dihancur-hancur gitu bekas jejaknya, supaya tidak tidak kelihatan ya arah kemana Rasul pergi. Nah, sampai tadi eh,
Rasul bersembunyi untuk sementara ya di Gua Sur ya, ibu-ibu yang pernah ke Mekah ya. Kurang lebih berapa itu, berapa kilo ya dari Mekah ya sebelum Gua Hira itu ibu-ibu ya, arah ke Mina itu. Nah, di Gua Sur itulah yang memang terjal ya ibu-ibu ya, katanya tuh kalau naik sampai 3 jam ya, dan juga masih belum sebaik ke Gua Hira ya. Kalau ke Gua Hira itu kan sudah dikasih tangga-tangga ya, kalau di Gua Sur itu masih jalan yang agak terjal ya dan memakan waktu yang lama ya. Dan di puncak itulah ada sebuah gua yang sangat kecil ya, yang Gua Sur itulah. Nah, di situ Rasulullah dan Abu Bakar bersembunyi untuk sementara ya, menunggu lagi waktu malam ya. Jadi supaya tidak begitu kelihatan ya perjalanan beliau. Nah, beliau perintahkan tadi penunjuk jalan untuk pulang ya. Kurang lebih 3 hari ya kata Rasul, nanti kembali lagi ke situ kalau sudah aman. Nah, jadi sementara bersembunyi di Gua Sur ini kalau tidak salah, Hafsah ya, yang Asma ya, Asma anak Abu Bakar inilah yang mengirimkan makanan, minuman ya, padahal ketika itu kalau tidak salah beliau sedang hamil ya, yang dikatakan punya ikat pinggang itu ya dijadikan untuk mengikat minuman, makanan ya, Masya Allah. Jadi luar biasa ya perjuangan sahabiah ini juga ya dalam menolong perjuangan Islam ya, karena kalau perempuan kan tidak terlalu dicurigai ya. Ya, jadi dialah ya, itu tadi Asma ya, kalau tidak salah Asma binti Abu Bakar ya, yang mengantarkan makanan minuman ke Gua Sur tersebut. Nah, kemudian ketika di dalam Gua Sur ini kan sangat kecil ya ibu-ibu gua ini ya. Bahkan kalau kaki itu agak terkeluar sedikit ya karena saking sempitnya ya. Maka Abu Bakar tadi di sini ketakutan ya. Ketakutannya itu bukan karena nyawa dia itu saking cintanya Rasul, yang dia takutkan itu Rasul ya, dia sedih. Maka di sini kata kata Rasul tadi ya, kata Allah, "Jangan engkau bersedih ya, sesungguhnya Allah bersama kita." Nah, Masya Allah. Jadi, Rasul sampaikan ya, Rasul berkata kepada sahabatnya ini, "Janganlah engkau bersedih ya, la tahzan ya ma'ana." Jadi Allah bersama kita. Nah, maka diturunkanlah tadi ketenangan ya ke dalam hati Abu Bakar. Kalau Rasulullah Masya Allah memang selalu tenang ya karena keyakinannya yang luar biasa ya. Abu Bakar ini karena cinta ya, bukan karena tidak yakin. Cintanya dengan Rasul itu melebihi ya cinta pada dirinya sendiri. Bahkan ketika di situ ada lubang-lubang itu ibu-ibu dia tutup-tutup dengan bajunya, dirobek-robek ya, ditutupi lubang-lubangnya takut ada ular ya. Bahkan ada satu lubang itu dia tutup dengan kakinya. Dan akhirnya kakinya kan dipatok ular tuh ibu-ibu ya, sampai ketika Rasul tuh tertidur ya di paha beliau itu ya. Beliau itu nangis kesakitan tapi tidak bergerak, tidak bereaksi, yang ada hanya air mata saja mengalir ya, sampai Rasulullah itu kejatuhan air mata Abu Bakar, "Ada apa Abu Bakar?" gitu. Abu Bakar tetap nggak mengasih tahu ya, tapi Rasulullah tahu, "Oh, kamu kenapa?" Ya, dilihat sudah biru-biru gitu ya, digigit ular berbisa ya, Masya Allah. Tapi dengan ini ya Rasulullah dengan mukjizat ya Allah berikan, akhirnya diberikan kesembuhan ya, Abu Bakar diobati ya oleh Rasul ya. Nah, jadi luar biasa ya cintanya Abu Bakar ini dengan Rasul ya, kesetiaannya. Nah, inilah tanda tadi bahwa Allah senantiasa menolong ya orang-orang yang sungguh-sungguh menolong agama Allah. Maka Allah datangkan tentara ya, yang tentaranya ini diantaranya yaitu laba-laba ya, laba-laba yang membuat jaring-jaring ya di pintu gua ini, kemudian ada burung yang sedang bertelur ya, membuat sarang. Maka orang kafir itu udah sampai ibu-ibu ya ke Gua Sur ini, udah sampai. Mereka udah curiga, di sini kali ya, udah nggak ada lagi nih kayaknya, kita udah cari seluruh Mekah ini tidak ada katanya, nggak mungkin jauh kalau cuman beberapa ini ya waktunya, nggak mungkin dia sampai keluar dari Mekah gitu. Tapi mereka melihat ada laba-laba membuat sarang ya, dan baru saja sarang itu tidak mungkin katanya, apalagi burung sampai dengan tenangnya bertelur. Nah, maka akhirnya mereka itu pergi ya, meninggalkan ya. Abu Bakar tuh udah, ini seandainya mereka jongkok aja ngelihat ini, tapi mereka kan berdiri-diri ya, guanya itu kan pendek ya. Mereka tidak tidak menengok ke bawah, sudah lihat ada sarang burung sama laba-laba itu, mereka langsung pergi. Nah, itulah Allah jelaskan di sini bahwa itulah sebenarnya tentara-tentara Allah ya, yang Allah kirim berupa tadi laba-laba, berupa burung, dan juga para malaikat di situ senantiasa berjaga-jaga ya. Jadi di sini artinya kita diberikan panduan ya, ketika kita sungguh-sungguh menolong agama Allah,
maka Allah yang akan menolong ya segala urusan kita ya. Jadi kita tidak perlu khawatir ya ketika kita sungguh-sungguh berjuang di jalan Allah ini, maka Allah akan mudahkan segala urusan ya, akan Allah tolong ya. Tidak perlu ada kesedihan ya, karena ketika kita yakin ya dengan pertolongan Allah, bertawakal yang bulat ya kepada Allah, maka tidak ada yang susah ya di dunia ini ya. Kita jalani semua ya skenario Allah ya, dengan ikhlas, dengan ridho, dengan tetap taat ya, menjauhi maksiat ya, menjauhi dosa-dosa, karena dosa-dosa kemaksiatan itulah sebenarnya yang mengundang ya bencana, musibah, segala penyakit ya. Ketika kita menjauhi dosa-dosa ya, senantiasa bertobat, senantiasa menjalankan ketaatan, maka Allah juga akan jauhkan ya dari segala macam keburukan. Nah, jadi kalau kita sungguh-sungguh dalam ketaatan, tidak ada yang perlu kita khawatirkan ya. Dalam kebersihan hati ya, kalaupun ada ujian, cobaan, itu berarti cara Allah menghapuskan dosa kita dan menaikkan derajat kita. Nah, jadi itulah ya panduan dalam kehidupan ini untuk senantiasa tenang ya, karena sutradara kita ini adalah Allah ya. Ibarat kita nih pemain film ya ibu-ibu ya. Sebenarnya kita nggak usah apa namanya, kalau lihat film itu ya kadang muncul emosi segala, padahal kan itu memang diatur sutradara ya, ada yang jadi ini, jadi itu, dan akhirnya ya tetap dimenangkan nih misalnya oleh sutradara tokoh utamanya. Ya sama kita lah ya, kita nggak perlu khawatir, sutradara kita ini lebih canggih ya, adil, Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Pengasih, Penyayang ya, melebihi kasih sayang ibu kita bahkan ya. Kita aja kalau sama ibu kita pasrah tuh ya waktu bayi ya, nggak ngapa-ngapain itu tetap ya Allah, ibu kita kasih perhatian yang luar biasa ya. Dan Allah juga dari dalam rahim, kita tidak bisa apa-apa itu Allah cukupkan. Nah, apalagi kalau kita sudah di luar ini ya, tentunya harusnya kita lebih yakin lagi ya dengan pertolongan Allah. Ya, tadi syaratnya tentunya dengan keimanan dan ketakwaan ya, karena kemaksiatan ya, kemudian kekufuran, dosa-dosa itulah yang menghalangi ya dari pertolongan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian tadabbur kita pada hari ini. Semoga dengan tadabbur ini semakin menguatkan ya iman kita, semakin mendekatkan kita ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala segala kesalahan dan hilap serta kurangnya saya memohon ampun kepada Allah dan juga minta maaf kepada ibu-ibu semua. Dengan demikian, marilah bersama-sama kita akhiri dengan membaca istighfar 3 kali, doa kafaratul majelis dan hamdalah. Astaghfirullahalazim. Astagfirullah. Aku khairan kasira ibu-ibu semua atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.